Halo semuanya, di sini kami akan mempresentasikan mengenai model pembelajaran Project Based Learning. Sebelum kita memasuki materi ini lebih dalam, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Pitasari, dan rekan saya. Langsung saja kita masuk ke materinya. Pertama-tama kita akan memasuki sejarah dari PJBL. Model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL ini dikembangkan oleh John Dewey pada tahun 1897 sampai 1966. Diakui sebagai salah satu pendukung awal pendidikan berbasis proyek atau prinsip-prinsipnya melalui idenya tentang belajar dengan melakukan. Adapun tokoh lainnya yaitu William Hurt Kilpatrick membangun teori dari John Dewey yang merupakan gurunya sendiri dan memperkenalkan metode proyek sebagai komponen dari metode pengajaran berbasis masalah. Kemudian ada pun tokoh lainnya yaitu James E. Greno pada tahun 1990-an juga mengaitkan pembelajaran berbasis proyek dengan perspektif pembelajaran terletak teori Jean Piaget dan teori konstruktivis, yang dimana Piaget menganjurkan gagasan pembelajaran yang tidak berfokus pada menghafal. Sekarang kita akan memasuki pengertian dari PJBL. Menurut Pak Turon, Project Based Learning adalah model pembelajaran yang memanfaatkan proyek sebagai sarana untuk mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan itu, Saifuddin berpendapat bahwa Project Based Learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai awal untuk mengintegrasikan pengetahuan melalui pengalaman nyata dengan proyek sebagai sarana untuk menstimulasi kreativitas dan proses belajar peserta didik. Sedangkan Istriani dan Puspitasari menyatakan bahwa Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang melibatkan kerja proyek, berpusat pada peserta didik dengan guru berperan sebagai fasilitator. Adapun sintaks dari PJBL yang dimana tahapan PJBL dikembangkan oleh dua ahli, yaitu yang pertama The George Lucas Education Foundation 2005 dan yang kedua Doveld 2005. Sintaks PJBL yaitu yang pertama menentukan pertanyaan. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan siswa dalam melakukan suatu aktivitas. Adapun yang kedua yaitu mendesain perencanaan proyek. Untuk yang kedua ini, perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Dengan demikian, siswa diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Untuk yang ketiga, menyusun jadwal aktivitas. Guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal kegiatan dalam menyelesaikan proyek. Jadwal yang telah disepakati harus disetujui bersama agar guru dapat melakukan monitoring kemajuan belajar dalam pengerjaan proyek di luar kelas. Oke, tahapan yang keempat yaitu memonitor kemajuan proyek, yang dimana guru bertanggung jawab untuk memantau kegiatan siswa selama menyelesaikan proyek. Pemantauan dilakukan dengan cara memfasilitasi siswa pada setiap proses. Dengan kata lain, guru berperan menjadi mentor bagi aktivitas siswa agar mempermudah proses pemantauan. Dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan kegiatan yang penting. Kemudian yang kelima yaitu menyajikan hasil proyek, yang dimana di sini adanya penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar kompetensi, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai siswa, membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Kemudian yang terakhir yaitu mengevaluasi pengalaman. Nah, pada akhir proses pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Pada proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, siswa diminta untuk mengungkapkan
mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Guru dan siswa mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. Nah, di sini kita akan masuk pada ciri-ciri model pembelajaran project based learning. Yang pertama yaitu pertanyaan menantang. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan yang bersifat mendasar, tentunya yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Pertanyaan yang diberikan dapat mengarahkan siswa untuk melakukan aktivitas berpikir untuk mencari dan menemukan lebih mendalam terkait pertanyaan yang diberikan. Kemudian yang kedua yaitu hasil akhir berupa produk. Siswa menghasilkan karya nyata seperti modul, laporan observasi, video, dan poster. Kemudian yang ketiga, waktu yang lebih panjang. PJBL biasanya membutuhkan waktu mingguan, bulanan hingga 1 semester karena melibatkan perencanaan dan pengerjaan proyek yang begitu kompleks. Kemudian yang keempat yaitu kemandirian dan kreativitas, yang dimana siswa tentunya memiliki kontrol dan kebebasan penuh atas desain proyek mereka, sementara guru hanya memonitor perkembangan siswa dalam mengerjakan proyek. Kemudian yang terakhir, kaitan lintas mapel. Seringkali satu proyek terkadang ada mencakup mata pelajaran lain. Di sini kita akan masuk pada kelebihan dan kekurangan PJBL. Menurut Anik Widyastuti dan Muhammad Irsyad Fahmi 2024, kelebihan dari model pembelajaran PJBL yaitu mendorong siswa untuk berperan mengenali masalah sosial, melakukan pemecahan masalah, dan mencari solusi berkontribusi mulai dari paling dasar, berpikir secara kritis dan kreatif. Nah, adapun kekurangannya yaitu peserta didik berfokus pada produk yang dapat dihasilkan sesuai kemampuan yang dimiliki peserta didik tanpa tujuan utama. Lalu menurut Khairun Nisak Aulina dan Ayunda Ade Nurdiana 2024, kelebihan pembelajaran lebih aktif, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, serta mendukung pembelajaran berbasis individu ataupun kelompok, memberikan kesempatan yang lebih banyak bagi peserta didik untuk eksplorasi, eksperimen, dan observasi. Nah, adapun kekurangannya adalah kurang tersedianya dengan lengkap dari alat dan bahan untuk menunjang keberhasilan PJBL, memerlukan waktu yang lama, meningkatkan biaya untuk melengkapi alat dan bahan yang belum tersedia. Lalu menurut Deisa Kasuma Wardani tahun 2019, model pembelajaran project based learning ini memiliki kelebihan yaitu saat pembelajaran berlangsung, siswa dapat lebih aktif, tugas yang didapat baik individu maupun kelompok dapat menambah pengetahuan, mencari di berbagai sumber, dan menambah motivasi siswa. Adapun kekurangannya yaitu masih ada beberapa siswa yang sibuk sendiri, tidak ikut berdiskusi. Nah, model pembelajaran ini membutuhkan waktu yang lama, siswa yang pasif dalam kegiatan, dan ketidakseriusan pada saat mengerjakan tes kemampuan awal. Kemudian, menurut Siska Reine Muslim tahun 2017, kelebihan model pembelajaran project based learning ini yaitu membangun kemandirian belajar dalam pemecahan masalah, kemampuan mengekspresi ide-ide matematika melalui lisan, tertulis, dan menggambarkan secara visual. Adapun kekurangannya yaitu ketika pertama kali dikenalkan pada proses pembelajaran, peserta didik terlihat sangat kurang dalam kemandirian belajarnya. Nah, yang terakhir menurut Titu 2015, kelebihan dari model pembelajaran project based learning ini yaitu
Oke, yang terakhir yaitu menurut Titu tahun 2015, kelebihan dari model pembelajaran project based learning ini yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa, kemampuan pemecahan masalah, kolaborasi, dan meningkatkan keterampilan mengelola sumber. Adapun kelemahan kebanyakan permasalahan dunia nyata yang tidak terpisahkan dengan masalah kedisiplinan dan memfasilitasi dalam menghadapi masalah. Perlu banyak waktu yang untuk menyelesaikan masalah dan membutuhkan banyak biaya. Cukup sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Oke, di sini kita akan memulai pembelajaran. Tetapi sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta salah satu dari kalian yang mau. Oke, coba silahkan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi Ibu hari ini akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua. Di sini kita akan memulai pembelajaran materinya tentang garis bilangan. Sebelum itu, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kalian harus tahu bagaimana posisi akhir, maju, dan mundur pada sebuah garis bilangan. Kemudian di pembelajaran kali ini kalian akan membuat sebuah project. Selain itu, pas kalian pembuatan project nanti akan berkelompok. Nah, sebelum pembuatan project, Ibu ingin ngetes pengetahuan kalian terlebih dahulu tentang garis bilangan. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih itu garis bilangan atau di dalam kehidupan sehari-hari? Nggak tahu. Karena kalian belum tahu, jadi Ibu ingin memberikan sebuah soal yang dimana akan menjawab pertanyaan Ibu tadi. Soalnya yaitu jika ada sebuah kotak berada di titik 0 lalu bergeser ke kanan sebanyak 8 kali dan bergeser ke kiri sebanyak 3 kali. Di posisi berapakah kotak tersebut? Ada yang tahu? Tahu. Oke, Ibu akan membuat sebuah garis bilangan yang akan membantu menjawab soal tersebut. Tadi kan sudah menyebutkan soalnya, jadi Ibu minta tolong satu orang untuk menjawab ke depan. Ada yang ingin mengajukan diri? Saya pun. Oke, silahkan maju. Nah, titik awalnya kan di 0, ya kotaknya dibuat. Oke, kemudian bergeser ke kanan sebanyak 8 kali sampai ke angka 8. Nah, setelah sampai di situ, kemudian bergeser lagi ke kiri sebanyak 3 kali. Di posisi berapakah kotak tersebut? Di posisi 5. Oke, jadi hari ini kalian akan menyelesaikan sebuah proyek. Ibu akan membagikan LKPD. Sebelum itu, Ibu akan membagikan kalian berdasarkan kelompok. Kelompok pertama bisa menyesuaikan tempat duduknya dan kelompok kedua bisa menyesuaikan. Nah, di sini
Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nah, jadi kalian kerjakan terlebih dahulu, mulai dari mengisi identitasnya. Iya. Di situ. Ada lagi dengerin orang ngomong. Kamu mau? Sekarang apa? Nggak tahu. Paling dia sampai 3 jam. Enggak, tapi jauh dulu terus. Kemana kampus ya? Tanya apa? Bisa. Nanti ya pulang lagi. Dan ya garis bilangannya sudah, terus ini penempatan tamannya oke. Apakah tugasnya sudah diselesaikan semua? Sudah. Oke. Baik, di sini kita akan masuk pada presentasi hasil proyek yang telah kalian kerjakan. Baik, Ibu akan memanggil kelompok 1 untuk presentasi terlebih dahulu. Maju semua. Tadi soalnya itu sebuah mobil pengantar pakai berada pada titik 0, pada titik 0 di sebelah sini. Kemudian mobil pengantaran paket melaju 10 kilo. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kayak gini posisinya. Dia di sebelah sini, dia jalan sampai sini. Kemudian ternyata ada situ paket terlewat, menjadi tersebut kurir itu putar balik. Nah, mobilnya ini kan yang tadi ujungnya, nah putar balik dia seperti ini. Dari 10 ke 4, putar balik 4 kali. Berarti 1, 2, 3, 4, 4. Mundur sampai ke 6. Oke. Jadi posisi akhir mobil. Jadi posisi akhir mobilnya itu berada di 6. Oke, baik. Nah, jadi gimana dengan kelompok lain? Tanggapan dari jawaban kelompok 1, apakah sudah benar atau ada yang ingin ditambahkan? Sudah benar. Tepuk tangan dulu untuk
karena sudah semuanya mempresentasikan hasil tugasnya. Jadi yang terakhir Ibu akan memberikan sebuah evaluasi untuk kalian. Jadi Ibu nanti minta satu orang untuk maju ke depan menjawab pertanyaan dari Ibu. Pertanyaannya yaitu ada sebuah mobil berada di titik nol. Kemudian mobil ini berangkat dari rumah untuk menuju taman. Jarak rumah ke taman adalah 10 km. Namun setelah sampai di taman, mobil ini putar balik lagi sejauh 4 km karena ingin membeli makanan. Jadi posisi akhir mobil tersebut di mana? Saya Bu. Oke, dipersilakan untuk Jeffrey maju ke depan menjawab. Kemudian bergeser sampai 10 km. Lalu putar balik ke arah kiri 4 km. Berarti posisi akhirnya berada di Oke, terima kasih untuk Jeffrey telah menjawab soal dari Ibu. Nah, Ibu ingin bertanya, selama kalian mengerjakan proyek tadi, apakah ada mengalami kesulitan dari awal sampai pembuatan proyek? Ada. Jadi, pembelajaran kita hari ini sudah selesai tentang garis bilangan. Nah, jadi Ibu minta tolong satu orang untuk menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Saya Bu, Oke, dipersilakan untuk sama. kesimpulannya adalah semakin tekanan nilainya akan semakin besar juga nilainya, dan kalau semakin ke kiri arahnya akan semakin kecil nilainya. Oke, baik. Itulah kesimpulan dari suatu garis bilangan. Nah, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, awalannya kita buka dengan doa, kemudian akhirnya kita akan menutupnya dengan doa. Ibu saja yang akan memimpin doa kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.